Pada tanggal 18 Mei 2022, Finlandia serta Swedia resmi mendaftarkan diri untuk menjadi anggota NATO. Alasannya, mereka khawatir bahwa apa yang terjadi di Ukraina akan terjadi di mereka. Ironisnya, NATO juga kerap dianggap sebagai provokator yang memaksa Rusia untuk mengambil tindakan. Namun, apakah sebenarnya tujuan awal dari NATO? Dan lebih pentingnya lagi, mengapa NATO masih ada? Kita semua tahu bahwa sejak awal hingga pertengahan abad ke-21, Eropa dilanda oleh dua perang dunia. Penyebabnya adalah 1. Pemerintahan yang tidak stabil. 2. Negara musuh yang terlalu kuat. Dan 3. Negara teman yang kuat namun tidak hadir. Tentunya, akhir dari Perang Dunia Kedua membuat para pemimpin Eropa bertekad untuk mencegah hal serupa terjadi. Disinilah NATO berperan. Ditandatangani pada 4 April 1949, negara-negara tersebut memiliki tujuan serupa. Pertama, mereka ingin Jerman yang tengah terbelah menjadi dua agar tidak menjadi terlalu kuat tanpa pengawasan ketat dari negara Eropa lain. Kedua, untuk memberi rasa aman bagi Eropa Barat dari Uni Soviet. Perlu diketahui bahwa rasa aman ini bukan semata-mata aman dari invasi militer. Tidak, Eropa Barat menyadari bahwa perang dengan Uni Soviet tidak akan dapat dimenangkan, bukan hanya karena kekuatan militer Uni Soviet, tapi juga karena doktrin nuklir mereka. Dan hal yang sama dirasakan Uni Soviet. Kiranya Uni Soviet menyerang Eropa dengan senjata nuklir, perjanjian NATO menjaminkan bahwa Amerika akan menggunakan senjata nuklir mereka. Justru, rasa aman ini bertujuan untuk memaksa Eropa Barat dan Uni Soviet menyelesaikan masalah mereka secara diplomatis dan bukan secara militer. Ketiga, NATO diharapkan dapat mengikat keterlibatan Amerika Serikat di politik Eropa. Kepemimpinan Amerika Serikat diharapkan dapat mengurangi kedaulatan negara-negara Eropa yang kerap disalahgunakan untuk memulai perang. Dengan kata lain, Uni Soviet hanyalah satu di antara 3 faktor pembentukan NATO. Meski demikian, faktor Uni Soviet tidak bisa disepelekan. Ketegangan Perang Dingin yang kian meningkat memaksa NATO untuk mempererat hubungan antar anggotanya. Untungnya, Uni Soviet sudah terlebih dahulu bubar ketimbang NATO. Namun, pertanyaan yang harus dijawab NATO adalah putus atau lanjut? Merujuk pada 3 tujuan awal dibentuknya NATO, jawabannya adalah lanjut. Pertama, Jerman masih dicurigai akan berulah ke depannya. Apalagi, integrasi antara Jerman Barat yang demokratis dan Jerman Timur yang komunis masih dalam tahap awal. Kedua, banyak Eropa Timur dan di kawasan Balkan yang tidak stabil. Tidak sedikit dari mereka memiliki rasa takut, bahkan dendam kepada Rusia dan negara tetangga. Bila rasa takut ini tidak diawasi dan ditangani, mereka bisa saja bertindak gegabah. Lebih parahnya lagi, mereka dapat terpaksa memulai perang yang ditakutkan akan meluas. Maka dari itu, sulit bagi NATO untuk meniadakan diri mereka. Bahkan, mereka merasa bahwa keanggotaan mereka harus diperluas. Atas keterbukaan NATO dan keinginan dari negara-negara Eropa Timur, keanggotaan NATO justru berkembang pesat setelah Perang Dingin. Sejak tahun 2016, hal yang ditakutkan NATO semakin menjadi-jadi. Presiden Trump memulai wacana untuk Amerika putus dengan NATO. Di saat yang bersamaan, negara-negara Eropa mulai menjadi tidak stabil. Berbagai isu, baik dari imigrasi, radikalisme Islam, dan Rusia, mulai memecah belah Eropa. Berbagai prediksi akan runtuhnya NATO pun semakin kuat.
para politisi dari negara anggota NATO pun mulai memperdebatkan bahwa NATO sudah tidak lagi berguna. Namun pada tahun 2022, sesuatu terjadi. Ironisnya, operasi militer spesial Rusia malah memberikan alasan segar mengapa NATO harus ada dan diperkuat. Saking parahnya, Jerman yang dulu dicurigai pun mendapat lampu hijau untuk memperkuat militernya. Negara-negara Eropa yang dulunya berselisih kini mulai menyatukan suaranya melawan Rusia, dan dukungan senjata, ekonomi, dan moral membanjiri Ukraina. Dan Finlandia dan Swedia yang dulunya bukan anggota kini sedang mencoba menjadi anggota. Hanya dalam waktu 3 bulan, NATO kembali berubah dari organisasi sepele menjadi aliansi pertahanan paling kuat di Eropa.